Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 1066 sampai bab 1070. Ye Junlin menganggapnya konyol. Dia bilang semuanya akan berakhir jika dia tidak bunuh diri. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri apa yang Anda maksud? Ye Chen sama sekali tidak mengerti siapa yang membunuh siapa. Ye Chen tertegun. Anda bahkan tidak ingin membunuhnya, tetapi Anda masih ingin memukulnya dengan pistol. Kalian semua mendengarnya kan? Dia ingin membunuhku, lalu jika aku membunuhnya, ayahku tidak akan menyalahkanku. Hahaha, Ye Chen mengira dia tidak bisa membunuhnya. Tanpa diduga, Ye Junlin akan mati sendiri. Hal baik, Ye Chen tertawa. Ye Junlin, kamu meminta kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Kemarilah, bunuh Ye Junlin. Suasana tegang hendak pecah. Tuan, ada seorang wanita di luar yang meminta untuk bertemu dengan Anda. Ini Zhou Yingying. Seseorang berteriak saat ini. Segera Zhou Yingying datang ke lapangan. Tuan Ye Chen, ayahmu telah berjanji untuk membiarkan kami pergi. Tidak bisakah kamu menarik kembali kata-katamu? Kata Zhou Yingying, baiklah, aku melepaskan Ye Junlin. Kata Ye Chen, Bu, pergi dulu, dia melepaskanku, tapi aku tidak melepaskannya. Ye Junlin pasti akan membunuh Ye Chen. Nak, Bu, tolong, jangan main-main, ayo cepat, jangan main-main. Hari ini adalah hari besarmu, pikirkan tentang Ziran dan anak dalam perutmu. Zhou Yingying berbaring di tanah dan memeluk erat paha Ye Junlin. Saat itulah Ye Junlin menjadi tergerak. Dia memandang Ye Chen dan berkata, "Oke, kamu beruntung, kamu menyelamatkan hidupmu, sekarang keluar. Saat aku menyesalinya, aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi. Jiang Bei, hahaha." Ye Chen tersenyum bukannya marah. Sejujurnya, aku belum pernah melihat orang bodoh seperti itu, Ye Junlin. Jangan khawatir, aku akan pergi hari ini. Tapi suatu hari nanti kamu akan jatuh ke tanganku. Kamu tidak mencoba menantang keluarga Ye atau bertarung melawan keluarga Ye. Pintu depan, aku menunggumu di rumah Ye. Kenapa kamu tidak datang? Ye Chen tertawa. Jangan khawatir, aku akan pergi ke rumah Ye. Akhirnya, Ye Junlin menggendong Ye Yuan dan meninggalkan Villa Jiangbei bersama ibunya. Bang! Ye Chen meninju dinding dengan marah. Segera, tembok itu runtuh, dan kemudian seluruh bangunan runtuh dan berubah menjadi asap yang mengepul. Pertama, kita bisa melihat kekuatan Ye Chen. Dia bisa merobohkan sebuah bangunan dengan satu pukulan. Kedua, Anda bisa melihat kemarahan Ye Chen. Dia diprovokasi oleh bajingan seperti itu tetapi tidak bisa dibunuh. Itu terlalu tidak nyaman dan terlalu marah. Tuan muda, biarkan saja seperti ini, Ye Donglong bertanya. Bahkan dia tidak tahan. Lupakan saja, apalagi yang bisa kita lakukan, evakuasi. Ye Chen dievakuasi dari Jiangbei semalaman. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya mengambil keputusan seperti itu. Dia jelas setuju sebelumnya, setelah mengatur Ye Yuan. Zhou Yingying menerima telepon dari Ye Lingtian. Aku sudah melepaskannya. Sudah waktunya kamu menepati janjimu, kan? Ye Lingtian berkata dengan dingin. Baiklah, saya, Zhou Yingying, lakukan apa yang saya katakan, tapi saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Zhou Yingying menunjuk jarinya, menuduh Ye Lingtian ingin membunuh bayi Ye Junlin. Jangan khawatir, itu tidak akan terjadi, bersiaplah, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu segera. Kata Ye Lingtian dingin, ya baiklah, keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Berita datang, Zhou Yingying hilang, rusak, Ye Junlin diam-diam berkata buruk. Ye Chen tidak akan membiarkannya pergi tanpa alasan, pasti ada alasannya. Sekarang sepertinya itu ada hubungannya dengan ibunya. Ibunya mungkin dalam bahaya. Bisa dibayangkan bahwa Zhou Yingying mungkin bersama kesepakatan macam apa yang dimiliki keluarga Ye. Jika tidak, keluarga Ye tidak akan melepaskannya. Saat ini,
Zhou Yingying sudah berada di ibu kota. Dia dibawa ke Yelingtian. Setelah lebih dari 20 tahun, keduanya bertemu lagi. Hanya saja keadaannya berbeda dan orangnya berbeda. Yelingtian masih bersinar dan anggun, sedikit lebih dewasa dan sempurna dari sebelumnya. Kehidupan Yelingtian terlalu sempurna, dalam setiap aspek. Apalagi saat dia akan menjadi kepala keluarga Ye, saat itu dia akan menjadi pria paling mulia di dunia. Melihat kembali Zhou Yingying, kejayaannya yang dulu tidak lagi sama, dia tampak tua, kerutan menutupi dahinya, dan tubuhnya sangat kurus. Dari seorang gadis yang dulunya cerdas dan cantik, dia telah menjadi seorang wanita tua yang sekarat. Keduanya berdiri bersama, membentuk kontras yang tajam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kedua orang ini adalah sepasang kekasih. Melihat Yelingtian, Zhou Yingying merasa rumit, dan segala macam emosi muncul di hatinya. Tetapi ketika Yelingtian melihat gambar Zhou Yingying, dia tersenyum. Pertama, tertawakan diri sendiri, menertawakan diri sendiri karena terlalu bodoh dan cuek hingga bisa jatuh cinta pada wanita ini. Kedua, tertawakan Zhou Yingying. Dia menertawakannya karena benar-benar bermimpi untuk menikah dengannya dan menikah dengan keluarga Ye. Saya sangat bingung. Saya terobsesi dengan wanita ini saat itu dan hampir menyerah pada masa depan cerah saya dan Kinger. Kamu memang terlalu muda. Lihatlah Zhou Yingying sekarang. Apakah dia layak? Tidak layak sama sekali. Dibandingkan dengan istrinya saat ini, Long Aoqing, Zhou Yingying bukanlah apa-apa, jarak antara keduanya terlalu besar. Bahkan berlebihan untuk mengatakan bahwa Yelingtian merasa ingin muntah hanya dengan melihat Zhou Yingying. Dibandingkan dengan dia, yang satu ada di langit dan yang lainnya di tanah. Orang hina seperti itu masih ingin menjadi istrinya. Bermimpilah, tidak mungkin seumur hidup. Zhou Yingying hanya akan membuatnya meremehkannya. Namun dia lupa bahwa Zhou Yingying menjadi seperti ini karena tangannya sendiri. Zhou Yingying dulunya adalah seorang gadis seperti bunga. Hanya demi Yelingtian, aku mempertaruhkan segalanya. Hancurkan hidupnya, tanpa dia, Zhou Yingying akan tetap cemerlang. Saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi, kamu sangat beruntung. Yelingtian menghubungkan kemampuan Zhou Yingying untuk melihatnya karena keberuntungan. Memang benar, menurut statusnya, orang rendahan dan berpangkat rendah seperti Zhou Yingying memang tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Baiklah, kita bertemu lagi. Zhou Yingying menghela nafas. Tapi, izinkan aku memberitahumu. Jangan memikirkan aku. Tidak mungkin kita bisa bersama dalam hidup ini. Sejujurnya, kesenjangan antara identitas kita terlalu besar. Dalam 20 tahun terakhir bertahun-tahun, jaraknya semakin lebar. Ayolah, kamu sama sekali tidak layak untukku. Pikirkan sendiri, apakah kamu dan Aoqing sebanding? Tidak sama sekali, aku hanya buta saat itu. Yelingtian takut Zhou Yingying mungkin beruntung, jadi dia menyerah, segala pemikiran yang dia miliki. Mendengar ini, Zhou Yingying menunduk, semua harapan berlebihan di hatiku lenyap. Kesenjangan antara dia dan Yelingtian memang terlalu besar. Tidak hanya itu, tidak ada perbandingan antara putramu dan putra Aoqing. Yelingtian berkata sambil tersenyum, putra Aoqing tak tertandingi di dunia dan merupakan yang teratas di hampir semua bidang. Adapun putramu, dia memang telah mencapai sedikit, di mata orang biasa. Dia memang sangat kuat, tapi dibandingkan dengan klan Ye di ibu kota, dia masih terlalu kecil. Dia bahkan tidak layak untuk digendong. Sepatu untuk putra Aoqing, Yelingtian memberikan pukulan kejam. Dengan Ye Junlin, dia bilang dia bisa melakukannya, tapi putranya tidak bisa. Mata Zhou Yingying melebar, belum tentu titik awal Ye Chen terlalu sempurna. Jika mereka ditempatkan di lingkungan yang sama, belum tentu siapa yang akan lebih kuat. Siapa bilang anakku memiliki titik awal yang sempurna? Tiba-tiba terdengar suara wanita yang dingin, penuh aura, Long Aoqing yang seperti ratu muncul. Dia sangat kontras dengan Zhou Yingying. Sungguh tindakan yang benar yang dilakukan Aoqing ketika dia memilihmu.
Ye Lingtian tertawa. Long Aoqing mendatangi Zhou Yingying dan langsung mencibir, "Zhou Yingying, izinkan saya memberitahu Anda sebuah fakta. Saya jamin Anda akan dipukuli habis-habisan." Sebenarnya, Chener tidak tumbuh di rumah kaca klan Ye. Chener telah dibuang sejak lahir. Dia pergi ke tempat yang sangat dingin di utara untuk berlatih. Dia tidak mengetahui identitas aslinya sejak dia masih kecil, dan keluarga Ye tidak pernah memberikan bantuan apapun. Sebaliknya, mereka membuat banyak rintangan dalam hidupnya untuk melatihnya. Chener mengandalkan dirinya sendiri. Dengan tangan dan kebijaksanaannya, dia memotong jalan menuju kematian. Baru setelah dia mencapai usia dewasa dia dibawa kembali ke keluarga Ye setelah dia cukup berpengalaman. Prestasinya dianggap yang pertama di antara generasi muda saat itu, dan sama sekali tidak ada yang bisa menantangnya, dan Ye untuk menciptakan kesulitan baginya, klan menghabiskan puluhan miliar uang dan kehilangan sebanyak 3.000 orang-orang. Ada 80 orang yang berlatih bersama di awal, dan hanya satu orang yang bisa mencapai akhir. Chener lah yang membunuh yang lainnya. Orang-orang keluar. Setelah mendengar fakta ini, Zhou Yingying berkeringat dingin. Dari sudut pandang ini, sebelum menjadi dewasa, pengalaman Ye Chen bahkan lebih buruk daripada pengalaman Ye Junlin. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan mati. Hanya pelatihan kejam dari keluarga Ye seperti ini yang bisa mengasah kejeniusan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pencapaian Ye Junlin saat ini adalah setetes air bagi Ye Chen. Apakah anak haramu layak dibandingkan denganku? Chener, tidak mungkin. Long Aoqing berkata dengan dingin. Zhou Yingying terdiam. Meskipun saya berharap Ye Junlin menang, itu benar-benar tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Lingtian, apa maksudmu membawanya kembali? Long Aoqing bertanya. Dia tidak khawatir untuk menghidupkan kembali hubungan lamanya. Lagi pula, penampilan Zhou Yingying jelas tidak menimbulkan ancaman. Aku akan membunuhnya, kata Ye Chen. Oke, bunuh dia secepat mungkin. Tidak ada gunanya menahannya. Kata Long Aoqing dingin. Zhou Yingying segera berlutut di tanah dan memohon. Tolong, bisakah Anda memperpanjang waktu saya? Saya ingin melihat cucu saya lagi dan membuatkan pakaian untuknya. 9 bulan kemudian, anak Li Ziran akan lahir. Dia ingin melihat anak itu. Zhou Yingying menatap Ye Lingtian, dan ekspresinya berubah. Bagaimanapun, Zhou Yingying menyimpan rahasianya. Baiklah, bagaimanapun juga kamu akan mati. Jadi bagaimana jika aku memperpanjang waktu untukmu? Ye Lingtian setuju. Long Aoqing tidak terlalu memikirkannya. Kemarilah. Kunci dia, jangan biarkan dia kabur. Kinger, jangan khawatir. Dia dikurung di klan Ye. Tidak peduli seberapa kuat orang lain adalah, mereka tidak bisa menyelamatkannya. Pergi. Ye Lingtian menghibur. Setelah mengurung Zhou Yingying, Long Aoqing bertanya sambil tersenyum, Saudara Tian, apakah menurutmu bajingan itu akan datang untuk menyelamatkan perempuan jalang ini? Saya mendengar bahwa bajingan ini sangat impulsif. Bahkan Ye Yuan pergi menyelamatkannya. Apakah miliknya ibu bahkan lebih mungkin untuk diselamatkan? Menyelamatkan orang-orang di wilayah keluarga Ye? Bagaimana dia bisa diselamatkan? Ini konyol. Ye Lingtian tertawa. Jadi bagaimana jika bajingan ini mampu? Dia bahkan tidak bisa melewati pintu rumah Ye. Belum lagi hal lainnya. Saya berharap melihat bajingan ini datang untuk menyelamatkan orang. Ini akan menjadi pemandangan yang sangat menarik, Long Aoqing suka melihat semut semacam ini berjuang. Ye Lingtian berkata dengan dingin, tidak, hari seperti itu tidak akan terjadi. Long Aoqing tertegun, dan kemudian menatapnya, kamu, maksudmu membunuh Zhou Yingying? Ya, itu benar. Kualifikasi apa yang harus ditawar oleh wanita jalang itu denganku? Kamu ingin aku menunda selama beberapa bulan? Tidak mungkin, Ye. Lingtian terutama takut rahasianya akan terungkap. Dia ingin segera menyingkirkan Zhou Yingying. Itu hanyalah janji yang dangkal. Zhou Yingying tertipu lagi. Ye Lingtian tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Apalagi karena Zhou Yingying menyimpan rahasia yang dapat mengancam masa depannya.
Tidak mungkin dia membiarkan Zhou Yingying hidup. Ye Lingtian tiba di tempat Zhou Yingying ditahan. Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Zhou Yingying sudah menebak niat Ye Lingtian. Awalnya kukira kamu akan menyimpan rahasia ini seumur hidupmu. Tapi sekarang sepertinya kamu sudah tidak terlalu mencintaiku lagi. Siapa yang bilang dia akan mencintaiku selamanya dan rela mengorbankan segalanya demi aku? Ye Lingtian mengejek. Ye Lingtian, aku salah menilai kamu. Kamu tidak memiliki emosi sama sekali. Kamu hanyalah hewan berdarah dingin. Zhou Yingying menatap Ye Lingtian dan berkata dengan marah. Ye Lingtian mencibir. Inilah perbedaan antara aku dan kamu orang biasa. Dalam filosofi klan Ye, wanita tidak boleh menjadi batu sandungan, mereka hanya bisa menjadi alat. Inilah sebabnya aku meninggalkanmu, kamu bagiku. Dia tidak berbeda dengan wanita lain, tidak memiliki nilai guna sama sekali, dan akan menjadi batu sandungan di jalanku. Hanya Aoking yang merupakan pasangan terbaikku, dan dialah satu-satunya yang layak untukku di dunia ini. Zhou Yingying berusaha untuk tidak menangis. Dia mencibir dan berkata, Long Aoking, kamu juga tertarik dengan latar belakang dan sumber dayanya, kan? Kamu tidak terlalu menyukainya, bukan? Dihadapkan pada pertanyaan Zhou Yingying, Ye Lingtian terdiam. Memang begitu, saya menikah dengan Long Aoking sepenuhnya karena saya menyukai latar belakangnya. Kamu benar-benar melakukan apapun untuk mencapai tujuanmu. Zhou Yingying mengejek. Haha, kamu tidak mengerti sama sekali. Jika kamu ingin mencapai puncak, kamu harus merelakan banyak hal. Itu karena kamu belum mencapai posisi itu. Kamu tidak mengerti sama sekali. Zhou Yingying langsung bertanya, jadi, beginikah caramu menghapuskan alasan kakak orang tuamu? Kamu? Ye Lingtian marah. Karena perkataan Zhou Yingying adalah rahasianya. Sebuah rahasia yang membuat Ye Lingtian tetap terjaga dan ketakutan. Ada banyak orang jenius di klan Ye di ibu kota. Terutama generasi Ye Lingtian, semua orang jenius. Tapi Ye Lingtian bukanlah yang teratas. Dia adalah putra tertua ketiga dari generasi ini. Dan saudara keempatnya Ye Lingfeng adalah orang jenius nomor 1 di keluarga Ye. Kemampuan untuk membuat semua orang kewalahan, dia juga ditunjuk sebagai kepala keluarga berikutnya. Ye Lingtian hanya bisa menonton tanpa daya. Ye Lingtianlah yang mengatur rencana untuk menghancurkan Ye Lingfeng, dan dia masih terbaring di tempat tidur sampai hari ini. Semua orang di keluarga Ye mengira kematian Ye Lingfeng adalah kecelakaan. Si jenius jatuh pada hari pertama, dan Ye Lingtian berkuasa pada hari kedua dan dinobatkan sebagai pewarisnya. Rahasia ini secara tidak sengaja diketahui oleh Zhou Yingying. Sekarang dia sangat khawatir Zhou Yingying akan menceritakan rahasia ini. Begitu klan Ye mengetahui semua ini, dia tidak akan bisa menjadi kepala keluarganya. Menurut aturan ketat keluarga klan Ye, bahkan dia menderita hukuman yang sangat besar. Aturan keluarga paling penting dari klan Ye adalah bahwa rekan senegaranya di klan Ye tidak diperbolehkan saling membunuh. Zhou Yingying, kamu memaksaku melakukannya. Aku harus membunuhmu hari ini. Ye Lingtian menatap Zhou Yingying dengan mata merah. Zhou Yingying menutup matanya dengan putus asa. Ye Lingtian perlahan mengangkat telapak tangan kanannya. Petir akan menimpa Tianling Gai milik Zhou Yingying. Boom, angin kencang yang dibawa oleh telapak tangan ini sangat dahsyat. Zhou Yingying sudah merasa mati. Pada saat kritis, Ye Lingtian berhenti. Zhou Yingying menunggu lama, tetapi tidak ada gerakan, lalu dia membuka matanya. Kamu tidak akan membunuhku? Zhou Yingying berkata dengan terkejut. Ye Lingtian menatapnya dengan ekspresi aneh dan tidak berkata apa-apa. Bang! Lalu Ye Lingtian menutup pintu dan pergi. Mata Zhou Yingying berkedip dan dia dengan cepat memahami apa yang sedang terjadi. Ye Lingtian khawatir. Dia khawatir dia akan memberitahu Ye Junlin rahasia ini. Dia tidak berani berjudi. Jika Ye Junlin benar-benar tahu, begitu dia membunuh Zhou Yingying, Ye Junlin pasti akan terungkap. Inilah yang dikhawatirkan oleh Ye Lingtian. Demi masa depan dan kedudukannya sebagai kepala keluarga, ia tidak berani berjudi. Dia tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini sebelumnya.
karena Zhou Yingning cukup mencintainya dan bersedia memberikan nyawanya untuknya, apalagi melindungi rahasianya. Tapi sekarang, dengan Ye Junlin di sini, Zhou Yingning telah berubah. Zhou Yingning mungkin memberitahu Ye Junlin rahasia ini untuk melindunginya. Dia tidak berani membunuh Zhou Yingning dengan gegabah. Kita harus menemukan cara untuk mengetahui apakah Ye Junlin mengetahui rahasia ini. Kami akan membuat solusi setelah dikonfirmasi. Ye Lingtian memutuskan untuk menemui Ye Junlin secara langsung. Setelah ketahuan, dia akan menyingkirkan Ye Junlin dan Zhou Yingning. Bahkan jika dia dituduh oleh keluarga Ye, banyak orang akan menertawakannya karena kejam. Tapi itu lebih baik daripada rahasianya terbongkar. Pada saat itu, dia akan menghadapi peraturan keluarga paling ketat dari keluarga Ye. Jiang Bei, semua orang mencari keberadaan Zhou Yingning. Akhirnya, Ye Junlin menemukan catatan yang ditinggalkan Zhou Yingning di dalam kamar. Itu mungkin dimaksudkan untuk memberitahunya agar yakin bahwa dia baik-baik saja dan tidak pergi mencarinya. Bu, bagaimana mungkin tanpa mencarimu? Ye Junlin membanting meja. Dia menjadi semakin yakin bahwa keluarga Ye lah yang melakukannya. Ibuku ingin mati untuk dirinya sendiri. Ibu, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap putramu. Jika kamu tidak menghentikanku, aku akan membunuh Ye Chen. Ye Junlin tampak tidak berdaya. Awalnya, Ye Junlin berencana mengirim pasukannya ke utara setelah beberapa saat. Setidaknya setelah Li Ziran melahirkan anak tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan merasa nyaman jika dia hamil di sini. Bagaimanapun, Li Ziran membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Tapi kecelakaan ibunya memaksanya untuk mempercepat dan berangkat ke ibu kota terlebih dahulu. Tepat ketika dia hendak memesan King Long dan yang lainnya, dia menerima panggilan telepon yang aneh. Begitu panggilan tersambung, orang tersebut langsung memperkenalkan dirinya, "Saya Ye Lingtian." Apakah itu kamu? Apakah ibuku ada di tanganmu? Ye Junlin langsung bertanya. Dia terkejut Ye Lingtian akan meneleponnya. Iya itu betul, tapi dia baik-baik saja. Sedangkan aku akan tiba di Jiangbei malam ini. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ye Junlin menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa ibunya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi pada ibunya, seluruh klan Ye akan digulingkan. Tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Oke, aku akan menunggumu. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, kamu tidak akan hidup. Kata Ye Junlin dingin. Hahaha. Ye Lingtian di seberang sana tertawa. Menurutnya, ancaman Ye Junlin tidak lebih dari ketidakmampuan dan kemarahan. Hanya untuk memuaskan nafsu makannya, ingin membunuhnya. Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Jam 8 malam. Sebuah pesawat pribadi mendarat di Bandara Jiangbei. Ye Lingtian tiba di tempat yang disepakati dengan Ye Junlin dengan cara yang sangat sederhana. Ye Junlin sudah lama menunggu di sini. Ayah dan anak benar-benar bertemu, bersambung.